Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial nih pemirsa. Karena kenapa? Karena ini berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari, terutama adalah aktivitas kita. Apakah itu air putih? Nah, ternyata itu kita penting banget ya pemirsa, dalam satu hari itu minimal untuk minum air putih 2 liter. Namun nanti ada penjelasannya lebih detailnya oleh narasumber yang akan dipaparkan, dan kita juga seperti biasa akan ngobrol bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan yang ada di sekitar kita ya. Nah, kebetulan di samping Aziz ini sudah ada nih pemirsa ya yang ibaratnya apa ya, tamu di Batik TV. Langsung saja kita sergap, kita tanya-tanya. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Pak Haji Mundofar. Pak Haji Mundofar, semoga hajinya ketularan, PNS-nya ketularan ya. Tahun ini ya Pak ya, lagi Kepala sekolah SMP Negeri 5. Masya Allah, rezekinya juga ketularan pemirsa. Hari ini berarti lagi ada kegiatan apa Pak di Batik TV? Kegiatan syuting untuk lomba Korpri. Tingkat provinsi mewakili kota. Masya Allah, berarti ini lomba apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Saya ceramah agama. Ceramah agama. Jadi ini masing-masing ya, ada beberapa divisi ibaratnya ya. Ada banyak cabangnya. Semoga diberikan kelancaran, kesuksesan, kemudian mengharumkan nama Kota Pekalongan. Gitu ya. Oke, Pak siapa? Dofar ya berarti ya panggilannya ya. Panggilannya Pak siapa Pak? Pak Dofar, Pak Mun, apa Pak Do? Apa sayang panggilannya? Ya Pak Mundofar. Pak Mundofar aja. Kalau panggilan sayang itu buat suami istrinya. Oke, Pak Mundofar, kan kita lagi ngobrolin nih ya, Aziza lagi ngobrolin ataupun lagi ngangkat tema tentang pentingnya minum air putih gitu. Kalau Pak Mundofar sendiri sehari bisa minum air putih berapa kali Pak? Saya itu mulai bangun tidur itu air putih yang hangat biasa. Jam 3, jam 4 subuh itu gitu. Juga saya selalu air putih. Di kantor pun saya minta yang bagian itu menyediakan itu air putih 2 gelas gitu. Wow, jadi saya biasa. selalu air putih malah. Jadi sudah menerapkan pola hidup sehat, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Dofar ya? Kalau pagi itu hanya minum manis itu dikit. Seharian itu selalu putih saya. Wah, luar biasa. Jadi perlu dicontoh pemirsa ya, kepala sekolah mantap. Oke, kemudian Pak, kan biasanya kalau mamanya seseorang nih kadang ya ada yang namanya dehidrasi ya. Pernah dengar nggak Pak overdehidrasi? Nggak pernah dengar. Kalau dehidrasi pernah dengar? Dikit-dikit. Dehidrasi. Apa menurut Bapak dehidrasi itu? Ya. Sepengetahuan Bapak aja. Dijelaskan Mas saja. Enggak pas gitu. Dijelaskan saya, berarti saya tidak usah bertanya. Dehidrasi itu adalah di mana tubuh kekurangan cairan, Bapak. Ya berarti kan tidak mengkonsumsi minuman gitu. Nah, kalau over dehidrasi menurut Bapak apa? Ya, over itu lebih. Lebih berarti kelebihan uang dolar Amerika. Ya. Kita kan lagi bahas air putih. Over apa yang jadi dolar gitu ya. Tapi ada nggak sih Pak di lingkungannya Pak Dofar gitu ya yang sampai sakit saking kekurangannya air di dalam tubuhnya gitu, ada nggak Pak cerita gitu? Saya kira rata-rata enggak ada. Rata-rata nggak ada ya? Ada. Di Pekalongan tuh air banyak kok, soalnya gitu ya. Kemudian Pak Aziz mau tanya lagi last question nih, menurut Pak Dofar ya, air putih yang baik dan juga bisa untuk dikonsumsi itu yang air putih seperti apa sih Pak? Ya, air putih yang sudah dimasak. Yang sudah dimasak ya. Itu yang kalau di matang ibaratnya gitu ya. Sudah nanti kan kalau air putih yang tidak dimasak itu saya masih ragu. Kalau air putih yang sudah dimasak itu ya untuk kesehatan baik sekali. Sehingga saya percaya kok, dan saya sudah lama selalu minum air putih. Saya minum air teh atau apa itu kalau ada tamu atau betul. Jadi jarang mengutamakan minum air putihnya gitu ya, luar biasa. Tahu nilai manfaatnya untuk betul, dan sudah dirasakan secara langsung. Apalagi ini termasuk sudah bermutu. Berbuka tua. Enggak kok ya pemirsa yang masih unyu-unyu. Bahasanya itu gemoy gitu ya pemirsa ya. Pak Mahbub Syauqi. Pak Mahbub ya, ini kayaknya nggak asing lagi pemirsa kalau kita dengar Pak Mahbub. Pak Mahbub, kalau boleh tahu nih buat pemirsa yang ada di rumah di sini lagi di Batik TV lagi ngapain Pak Mahbub? Kami masih mengawal kegiatan HUT Korpri untuk lomba tingkat provinsi ya, MTQ ya khususnya di Batik TV. Kita masih pengambilan video
Untuk nanti kita sampaikan Kirim. ke tingkat provinsi. Wow, luar biasa. Semoga diberikan kelancaran Amin, ya Pak amin, ya. ya. Kemudian Mudah-mudahan juga diberikan diberikan hasil yang terbaik gitu kan. Untuk wakil kota Pekalongan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini dari Kota Pekalongan untuk Kota Pekalongan pemirsa. Pak Mahbub, tapi di sini Aziz lagi ngebahas tentang pentingnya minum air putih di program kesehatan Narasehat Pak Mahbub. Pak Mahbub sendiri dalam satu hari itu bisa berapa liter Pak dalam mengkonsumsi air putih? Kalau kita hitung mungkin lebih dari 2 liter ya. Wah, ini termasuk yang sudah menerapkan pola hidup sehat juga ya berarti ya Pak Mahbub ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kita ya. Tapi sudah menerapkan. Pak Mahbub ngopi juga nggak sih? Kayak Kebetulan saya menghindari kopi malah justru. oh malah menghindari kopi. Lebih Kenapa? banyak minum air putihnya daripada minum teh dan kopi. Wah, bagus ya pemirsa ya, karena memang lebih baik ataupun lebih tepat memang untuk mengkonsumsi air putih gitu ya, untuk melancarkan pencernaan, kemudian juga apa ya ibaratnya membersihkan gitu ya Pak Mahbub ya racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah kemudian ya Aziz pengen tanya lagi nih buat Pak Mahbub. Pak Mahbub tahu nggak sih ciri-ciri air yang bisa dikonsumsi itu seperti apa sih? Sepengetahuannya Pak Mahbub aja. Kalau menurut saya air yang Bisa bisa kita dikonsumsi. konsumsi jelas yang bersih, sehat, terhindar dari bakteri ya. Betul, itu penting banget. Iya. Kemudian tentunya yang pasti sudah dimasak. Wah itu jadi matang, Ya. aman buat pencernaan juga karena kan Iya. itu mau dikonsumsi dimasukkan ke dalam tubuh gitu Iya, ya Pak tentunya, Mahbub ya. iya. Tapi pernah nggak sih Pak Mahbub keluarga atau bahkan Pak Mahbub sendiri kena kasus ataupun perut sakit mungkin ataupun pusing gara-gara dehidrasi ataupun mungkin mengkonsumsi minuman yang kurang matang dan lain sebagainya gitu. Kebetulan seperti permasalahan pagi ini kita bahas tentang masalah kesehatan dengan minum air putih ya. Ya tentunya ya sebisa mungkin lah kita untuk bisa mengkonsumsi air yang sesuai dengan kesehatan itu sendiri. Dan alhamdulillah saya nggak pernah sih. Nggak pernah ya, Nggak jangan pernah. sampai Saya ya Pak sampai lah. Mahbub ya. Apalagi sampai dehidrasi itu kan nanti malah justru larinya ke rumah sakit kan. Betul, semuanya kan susah. Toh juga Iya. air putih gratis ya Pak Gratis, Mahbub ya. mudah didapat. Mudah didapat. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Setiap tempat. Setiap tempat ada. Bahkan Pak. di warung-warung kecil Betul. pasti Sampai ada bisa juga. dehidrasi itu. Aduh ini berarti orang gimana gitu ya. Tanda tanya. Kemudian Pak Mahbub, kalau boleh tahu nih Pak Mahbub, tahu nggak sih yang namanya over dehidrasi Pak Mahbub? Kalau tadi kan dehidrasi kan kekurangan air putih. Iya. Kalau over dehidrasi, Over itu berarti kan lebih ya, lebih dari kekurangan air di dalam tubuh ya. berarti Itu malah ini malah justru anu ya, lebih kekurangan yang lebih berlebihan berarti. berlebihan. Yang tadi kekurangan air putih malah ini mengkonsumsi air putihnya secara berlebihan. Tapi pernah nggak Pak Mahbub tuh sampai kalau bahasa Jermannya tuh glingingen kok gitu. Iya nggak sih? Gonggong kalau sapi ya. Jadi saking kebanyakan minum air putih sampai apa tuh namanya over, jadi susah untuk beraktivitas. Gitu Iya. pernah nggak sih Pak Mahbub? Kalau kita ya secukupnya lah minimal minum air putih itu. Misalkan kalau saya kebiasaan tiap bangun pagi misalkan minum air hangat putih itu ya minimal 2 gelas. 2 gelas ya. Itu justru malah awal kita beraktivitas tubuh kita itu sudah artinya minum konsumsi itu biar sehat. Betul. Nah, tinggal nanti konsumsi yang selebihnya justru Menyesuaikan dengan kegiatan kita gitu ya. Mungkin kalau kita di kantor ada 2 minuman tentunya, Apa itu? baik teh maupun air putih. Betul. Tapi banyak yang kita minum malah justru yang air putih. Bahkan bisa menambah 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Seperti itu Mas Aziz. Oke, luar biasa banget Pak Mahbub. Penasaran nggak sih kalau mamanya kita ya over dehidrasi itu bisa menyebabkan di dalam tubuh apa saja? Penasaran kan? Iya. Nanti kita akan lihat penjelasan dari ahlinya. Jadi kita lihat ke kamera sana, nanti kita bilang bersama-sama check it out. Oke? Oke. 3, 2, 1, check it out. Untuk air putih sendiri itu sangat penting bagi tubuh kita ya, karena sebagian banyak tubuh kita itu terdiri dari air, sekitar 55 sampai dengan 75% itu terdiri dari air. Nah, apabila seseorang itu kekurangan cairan, maka akan mengakibatkan dehidrasi. Tubuh manusia itu memang sangat penting membutuhkan cairan ya, dimana kita harus mengkonsumsi air putih itu sebanyak 1 sampai dengan 2,5 liter per harinya, atau setara dengan 6 sampai 8 gelas per hari.
di mana cairan tubuh itu yang keluar supaya seimbang dengan cairan tubuh yang masuk. Jadi harus mengkonsumsi air putih lebih banyak gitu. Untuk penelitiannya sendiri ada dari beberapa masing-masing ya, sudah melakukan penelitian tersebut. Kemudian untuk 2 liter sendiri itu seseorang itu membutuhkan cairan berbeda-beda, cairan tubuh itu berbeda-beda. Tidak semua orang itu membutuhkan cairan ataupun air putih itu sama gitu, karena kesehariannya ataupun aktivitasnya itu berbeda-beda. Jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas, semakin banyak pula kita membutuhkan cairan yang masuk supaya seimbang dengan cairan yang keluar. Jika kita kekurangan cairan, itu akan mengakibatkan dehidrasi. Dehidrasi itu adalah kondisi di mana cairan yang masuk itu lebih sedikit daripada cairan yang dikeluarkan, sehingga tidak ada keseimbangan antara cairan yang masuk dengan cairan yang keluar. Untuk dehidrasi itu sangat berbahaya karena dehidrasi itu memiliki gejala-gejala mulai dari yang ringan sampai ke yang berat. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan yang cantik-cantik. Kalau tadi yang cakep-cakep ya pemirsa ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah dari mana kalau boleh tahu? SMP 1 Kota Pekalongan. SMP 1 Kota Pekalongan ya. Dulu bukan sekolahan saya loh. Dikirain sekolahan saya gitu, di gurunya gitu ya. Oke, Bu Nur Hikmah manggilnya ya berarti ya. Kalau boleh tahu di sini lagi ngapain Bu Nur Hikmah? Mengikuti lomba Korpri cabang tartil. Tartil, Masya Allah. Coba dong buat pemirsa yang ada di rumah pengen lihat gitu. Sedikit tadi satu bait tartilnya Bu Nur Hikmah. Tahu aja ya. J, ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. Masya Allah, tepuk tangan dong buat pemirsa ya. Semoga diberikan hasil yang terbaik Bu Hikmah ya. Kemudian juga bisa membawa nama Kota Pekalongan menjadi lebih baik lagi. Bu Hikmah katanya minta foto, jangan ngebelakangin kamera dong. Iya. Oke, Bu Hikmah, tapi di sini Aziz lagi ngebahas apa tuh namanya tentang pentingnya minum air putih. Ya, Bu Hikmah tahu nggak pengertian air putih itu apa? Air putih. Coba. Pengertian yang bagaimana sih? Pengertian air putih apa? Belum tahu. Air putih adalah air yang warnanya putih. Oh gitu. Mungkin ada biasanya ada belusukan apa, belusukan apa. Gitu. Mentang-mentang tahun politik ada belusukannya juga ya, nggak boleh ya. Netral gitu. Oke. Terus habis itu kalau boleh tahu Bu Hikmah ini setiap hari minum air putih ataupun mengkonsumsi air putih minimal berapa liter Bu? Minimal ya setidaknya 3 liter. 3 liter. 3 liter itu dalam satu tegukan atau enggak by proses? Oh enggak ya? Namanya gelonggongan. Oke, luar biasa. Berarti memang Bu Hikmah biasanya minum air putihnya dalam satu hari itu range waktunya di mana aja Bu waktunya? Yang pertama bangun tidur. Bangun tidur itu berapa ini? 1 gelas. 1 gelas, oke. Setelah itu mau berangkat sekolah. Mau berangkat sekolah karena Bu Hikmah ini masih sekolah ya pemirsa ya. Iya, masih sekolah. Sampai sekarang ya. Terus habis itu mau berangkat sekolah. Iya, terus di tengah-tengah kegiatan juga haus tidak harus harus minum. Haus tidak haus terus minum. Terus habis itu sedikit, ya terus berjaga 10 menit sedikit, 10 menit sedikit. Terus sore malam mau tidur gitu minum lagi apa enggak Bu Hikmah? Wajib ya. Tapi Bu Hikmah mengkonsumsi ini juga nggak sih kayak minuman-minuman kopi
kopi, bersoda gitu-gitu? Enggak ya? Kenapa Bu Hikmah? Enggak suka. Enggak suka ya? Pasti Bu Hikmah sukanya sama suaminya kan? Saya sukanya yang manis. Ya, masuk. Sukanya suaminya. Kalau nggak suka suaminya nanti nggak merit ya Bu Hikmah ya. Iya. Oke Bu Hikmah, kalau Bu Hikmah tahu nggak sih kalau umpamanya kan kita kekurangan air minum itu bisa menyebabkan air putih, bisa menyebabkan dehidrasi. Nah kalau umpamanya kelebihan air putih itu menurut Bu Hikmah bagus bagus juga ya. Apa? Soalnya Ya, kenapa? Apa ininya terlalu penuh? Apanya itu? Lambungnya penuh, kemudian menyebabkan apa namanya, menyebabkan apanya saya Enggak. kurang tahu. Blepek-blepek yang jelas yo, yang kembung emas. kembung kalau bahasa Jerman itu ada istilahnya Apa Bu. kuwi? Belinggingan. Artinya segala sesuatu kalau berlebihan tetap tidak baik, ya itu bagus ya. Kemudian Bu Hikmah penasaran nggak sih sebenarnya kalau umpamanya kita berlebihan untuk minum air putih, ya itu bisa mengakibatkan apa saja? Apa, coba? Penasaran kan? Yuk. Kita lihat ke kamera sini, nanti biar dijelaskan sama ahlinya, gitu kan ya, tentang air putih dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Oke. Kita tunjuk ke kamera ini, kemudian nanti kita bilang bersama check it out, oke? Yuk, 3, 2, 1, check it out. Dehidrasi sendiri itu yaitu keadaan di mana saat tubuh kekurangan cairan, yaitu apabila cairan yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada cairan yang masuk, sehingga tubuh akan kekurangan cairan atau dehidrasi, bisa sampai lemas gitu. Gejala dehidrasi sendiri itu mulai dari yang ringan sampai ke sedang, kemudian juga ada dehidrasi berat. Dehidrasi dari mulai yang ringan sampai yang ke sedang itu timbulnya rasa haus, kemudian kita sering mengantuk, mudah lelah, dan yang paling penting bisa dilihat itu dari warna urin. Jadi untuk warna urin, seseorang yang terkena dehidrasi ringan sampai ke sedang itu berwarna kuning agak sedikit gelap. Ada pula untuk dehidrasi yang berat, itu dimana dehidrasi berat ini rasa yang sangat haus, kemudian mudah lelah, mudah capek, mata cenderung lebih cekung, kemudian juga penurunan tekanan darah, dimana jika terjadi penurunan tekanan darah ini bisa mengakibatkan sampai pusing. Nah yang paling parah untuk dehidrasi berat ini bisa sampai yang ke kejang. Nah untuk kejang sendiri itu bisa juga dialami oleh penderita yang demam tinggi, kemudian juga penyakit diare, dimana demam itu badan terasa panas ya. Nah itu harus mengkonsumsi air putih yang banyak supaya tidak terjadi dehidrasi ya. Sedangkan untuk penyakit diare sendiri, nah ketika diare itu tubuh akan lebih sering untuk mengeluarkan cairan, apalagi kalau sampai sekitar 7-8 kali itu diare dalam sehari, itu tubuh akan merasa lemas dan bisa sampai kejang. Nah untuk apabila seseorang itu kejang, itu harus segera dibawa ke rumah sakit ataupun klinik yang terdekat supaya untuk cepat diatasi, seperti itu. Segalanya itu bisa menyebabkan meninggal dunia ya ataupun kematian. Tadi kan kita membahas tentang dehidrasi, yaitu kekurangan cairan. Nah, sekarang kita membahas mengenai kelebihan cairan atau biasa disebut overhidrasi. Overhidrasi itu dimana keadaan tubuh itu lebih banyak cairan yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, dimana overhidrasi itu ginjal tidak dapat membuang air yang ada di dalam tubuh. Akibatnya kadar garam yang ada di dalam tubuh itu menurun dan terjadi hiponatremia. Nah, natrium sendiri itu salah satu elektrolit yang ada di dalam tubuh yang berfungsi untuk yang ada di dalam tubuh, membantu proses untuk pencairan.
Untuk ciri-ciri air putih yang bisa dikonsumsi itu salah satunya ya tidak berasa, tidak berbau, kemudian tidak berwarna dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, selain itu tidak berwarna di sini kalau misalkan air berwarna keruh itu kira-kira sehat nggak untuk tubuh kita? Untuk air yang keruh itu biasanya sudah mengandung zat-zat yang berbahaya. Sebaiknya minum air putih yang jernih. Jadi tidak ada campuran ataupun kandungan yang berbahaya di dalam air tersebut. Gitu. Untuk waktunya sendiri itu beberapa waktu yang penting untuk konsumsi air putih. Salah satu waktu yang dinilai tepat untuk minum air putih yaitu dini pagi ataupun pagi hari setelah bangun tidur ya. Jadi setelah bangun tidur diusahakan langsung untuk kumur, kemudian minum air putih ya, minum air putih 1 gelas itu, dan diusahakan supaya tidak tergesa-gesa. Untuk minum air putih itu yang dinilai tepat yaitu pada bangun tidur pagi hari, di mana air putih itu berfungsi untuk mengontrol metabolisme yang ada di dalam tubuh, kemudian mendetoks racun. Nah, yang sangat penting nih untuk yang ingin diet ataupun ingin badannya tetap stabil itu untuk mengkonsumsi air putih pada pagi hari setelah bangun tidur, dimana jika minum air putih pada bangun tidur itu bisa memberikan efek kenyang sehingga porsi makan kita itu menjadi cenderung lebih sedikit. Untuk selain pagi hari ya, itu sebelum makan, kemudian dan setelah makan. Nah, ini harus diberikan jeda, dimana sebelum makan itu bisa memberikan kesehatan pada lambung kita itu. Kemudian untuk minum air putih sebelum makan itu juga membantu tadi ya, supaya porsi makan kita itu cenderung lebih sedikit, supaya tidak terlalu makan lebih banyak. Kemudian setelah makan itu baik karena air putih berfungsi untuk menyerap ya nutrisi yang ada di dalam tubuh kita dan membantu untuk proses pengunyahan yang ada di mulut ya. Jadi kalau misalkan makan ya, misalkan makan itu sepanjang makan kita tidak minum sama sekali, nah itu susah untuk menelan. Makan sesekali boleh minum 1 atau 2 cegukan gitu. Jadi dan diusahakan tetap tidak tergesa-gesa. Setelah itu sebelum melakukan olahraga dan setelah melakukan olahraga, kemudian juga ketika kita bekerja dan setelah kita bangun tidur. Nah, untuk yang sebelum berolahraga di mana tubuh kita itu akan mengeluarkan keringat ya. Nah, ketika mengeluarkan keringat itu berarti kita harus mengkonsumsi air yang lebih banyak supaya antara cairan yang dikonsumsi itu seimbang dengan cairan yang keluar. Ketika kita berolahraga itu cairan keluar melalui keringat, kemudian pernapasan juga. Setelah olahraga kita juga perlu minum air putih, dimana ketika kita sudah olahraga banyak cairan tubuh yang keluar gitu. Jadi kita harus mengkonsumsi air putih yang lebih banyak untuk mengganti cairan yang sudah keluar. Kemudian ketika bekerja, ini yang jarang sekali pada saat kita bekerja itu banyak minum air putih, dimana kalau sudah melakukan pekerjaan itu lebih fokus ke pekerjaannya, lupa untuk minum, kemudian malas untuk ambil minum gitu. Jadi disarankan untuk sedia tumbler ataupun gelas di tempat kerja kalian supaya pada saat bekerja kita juga tidak lupa untuk minum air putih, karena dimana kita pada saat bekerja itu apalagi di ruangan ber-AC ya, ruangan ber-AC itu sangat perlu untuk konsumsi air putih yang banyak supaya kulit itu juga tidak kering dan tidak menyebabkan dehidrasi. Setelah itu juga ada
manfaatnya untuk ketika kita tidur malam. Nah, sebelum tidur malam kita diusahakan untuk minum terlebih dahulu, di mana pada saat kita terlelap itu tidak ada cairan yang masuk sekitar 7 sampai dengan 8 jam per harinya. Nah, untuk jarak waktunya itu juga kalau bisa sekitar 2 jam ataupun 15 menit sebelum tidur itu untuk minum air putih terlebih dahulu, dimana pada saat kita terlelap itu tubuh akan mengeluarkan cairan melalui keringat, kemudian menguap seperti itu. Manfaat minum air putih itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, kemudian menjaga metabolisme tubuh kita, ya, melancarkan BAB supaya tidak sembelit, kemudian juga mencegah adanya overweight, ya, ataupun kelebihan berat badan. Jadi menjaga tubuh kita itu agar lebih stabil berat badannya. Selain itu untuk manfaatnya sendiri, ya, untuk menjaga konsentrasi kita supaya lebih fokus lagi itu. Untuk teman-teman jangan lupa minum air putih, ya, yang sesuai, kemudian supaya tubuh kita itu menjadi lebih fit, tidak terkena dehidrasi, dan kulit pun menjadi tidak kering, karena kulit yang kering itu cenderung dari teman-teman itu kurang minum air putih.